Pernah sadar nggak sih kalau kita ini sebenarnya hidup di dua dunia, ada dunia nyata dan ada dunia maya. Tapi pertanyaannya, seberapa kenal kita sama wajah yang kita pasang di dunia online? Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng gimana sih identitas digital dan komunitas online itu ngebentuk diri kita, khususnya di Indonesia. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh, jujur sama diri sendiri sebentar. Akun Instagram kamu, profil LinkedIn, atau bahkan status WhatsApp, itu beneran kamu apa adanya? Atau versi kamu yang udah dipilih-pilih, yang paling oke? Nah, ini dia nih intinya. Ada pertarungan konstan antara real self, diri kita yang asli, dengan semua berantakannya, semua kurangnya, dan ideal self, versi sempurna yang kita pengen orang lain lihat. Di dunia nyata mungkin kita lagi capek banget, pengen rebahan aja, tapi di Instagram yang diupload foto liburan paling ceria. Kering kan? Dan tekanan buat tampil sempurna ini bukan main-main loh. Ada sebuah studi yang nemuin kalau 70%, beneran, 7 dari 10 anak muda itu ngerasa tertekan buat nampilin versi ideal mereka di media sosial. Ini angka yang gede banget, dan ini nunjukin betapa kuatnya dorongan itu. Para ahli punya istilah buat fenomena ini, topeng sosial. Ya, persis kayak topeng. Ini adalah identitas yang kita desain dengan sengaja. Kita pilih foto paling bagus, tulis caption paling bijak, semuanya demi satu hal, dapat pengakuan dan validasi dari orang lain. Oke, pertanyaannya jadi, kenapa kita segitunya butuh pengakuan? Kenapa likes dan followers itu rasanya penting banget? Nah, jawabannya itu ada di dalam kepala kita sendiri. Yuk, kita selami sedikit landasan psikologis di balik semua ini. Ada teori yang menarik banget, namanya looking glass self atau diri cermin. Gampangnya gini deh, kita itu ngelihat diri kita bukan secara langsung, tapi lewat pantulan di cermin pandangan orang lain. Jadi setiap like, setiap komentar, setiap share, itu seolah-olah jadi cermin yang bilang, oh orang lain suka sama gue yang kayak gini. Masuk akal kan? Nggak cuma itu, ada lagi yang namanya teori identitas sosial. Teori ini bilang kalau rasa bangga, rasa aman, dan rasa memiliki itu datangnya dari keanggotaan kita di sebuah kelompok. Di dunia maya, kelompok ini ya komunitas online kita, mau itu fans K-pop, grup pecinta buku, atau forum pendaki gunung. Pencetus teorinya, Henry Teichfeld bilang, kita itu mendefinisikan siapa diri kita berdasarkan kelompok tempat kita bergabung. Jadi pas kita bilang gue ini seorang bookstagrammer atau gue anak UMKM, kita itu sebenarnya lagi menegaskan identitas kita. Diri kita adalah bagian dari mereka. Oke, sekarang kita udah ngerti soal individunya. Yuk kita coba zoom out sedikit, kita lihat gambaran yang lebih besar. Gimana sih jaringan dan komunitas digital ini sebenarnya bekerja? Setiap komunitas online itu pada dasarnya adalah sebuah jaringan sosial. Mungkin kedengaran ribet ya, tapi coba deh bayangin ini kayak peta raksasa. Peta ini isinya titik-titik yang disebut nodes, dan semua titik ini nyambung satu sama lain pakai garis yang disebut ties. Dan peta ini ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan platform lainnya. Masih bingung? Gini-gini, kita sederhanain lagi. Nodes itu ya kamu, teman-teman kamu sama akun-akun yang kamu ikuti. Terus, ties itu ya hubungannya, pertemanan di Facebook, koneksi di LinkedIn, atau bahkan sekedar tombol follow di Instagram. Simple kan? Tentu aja kita ngebangun semua jaringan ini bukan tanpa alasan ya kan? Pasti ada tujuannya. Mungkin buat nambah koneksi kerja, atau nyari dukungan emosional pas lagi galau. Bisa juga buat ngebangun personal brand, nyari info terbaru, atau bahkan nemu peluang kolaborasi bisnis yang nggak disangka-sangka. Nah, semua keuntungan ini, kepercayaan, informasi, dukungan, secara kolektif disebut modal sosial. Ini bukan duit yang bisa kita pegang, tapi nilainya bisa jadi jauh lebih berharga. Anggap aja ini kayak mata uang di dunia sosial yang kita kumpulin dari jaringan kita. Tentu saja, seperti banyak hal lain dalam hidup, komunitas online ini punya dua sisi mata uang. Ada peluang yang luar biasa, tapi di sisi lain, ada juga resiko yang harus kita waspadai. Sisi terangnya tuh, wah kuat banget. Bayangin deh ada komunitas kesehatan mental yang jadi tempat aman buat curhat tanpa dijudge. Atau grup hobi tempat para master dan pemula bisa tukaran ilmu. Komunitas UMKM yang saling support biar sama-sama maju. Bahkan gerakan sosial yang besar bisa lahir dari obrolan online dan membawa perubahan nyata. Tapi di sisi lain ada sisi gelapnya. Tekanan buat tampil sempurna tadi bisa bikin cemas. Perbedaan pendapat sedikit aja bisa jadi debat kusir yang panas.
Dan yang paling bahaya, komunitas bisa menciptakan polarisasi dan sesuatu yang namanya echo chamber. Apaan tuh echo chamber atau ruang gema? Nah, ini adalah kondisi saat kita cuma dikelilingi sama orang-orang yang pendapatnya sama terus sama kita. Akibatnya apa? Pandangan kita jadi sempit, kita jadi malas mikir kritis, dan ngerasa kalau pendapat kita lah yang paling benar. Bahaya banget kan? Oke, semua teori tadi mungkin kedengaran agak di atas awan ya. Sekarang yuk kita turun ke bumi, kita lihat gimana semua ini beneran terjadi di sekitar kita, di landscape digital Indonesia. Contoh pertama, kita lihat hashtag Bookstagram Indo. Ini tuh lebih dari sekedar pamer foto buku loh. Anggotanya itu secara sadar ngebangun identitas sebagai pembaca cerdas. Mereka bahkan bikin aturan gak tertulis sendiri, kayak gimana cara diskusi yang sopan dan etika anti-spoiler. Ini bukti nyata gimana kelompok bisa ngebentuk identitas dan aturannya sendiri. Atau lihat deh komunitas-komunitas UMKM yang ramai banget di Facebook dan WhatsApp. Ini benar-benar mesin modal sosial yang nyata. Para pedagang saling bagi-bagi ilmu, yang senior jadi mentor buat yang baru, dan mereka aktif kolaborasi. Mereka berhasil ngubah mentalitas saingan jadi semangat kerjasama. Keren banget. Bahkan komunitas hobi kayak hashtag pendaki gunung, perannya itu penting banget. Mereka bukan cuma buat pamer foto di puncak gunung ya, justru disitulah pusat informasi penting soal keselamatan, jalur mana yang aman, dan yang terpenting mereka ngebangun kesadaran bareng-bareng buat jaga alam kita. Jauh lebih dalam dari sekedar hobi. Dan kalau kita lihat dari sisi pergerakan sosial, terlepas dari pandangan politik manapun ya, kita bisa lihat gimana sebuah tagar seperti hashtag reformasi di korupsi itu bisa menyatukan banyak suara di dunia maya, yang kemudian bisa memicu gerakan nyata di jalanan. Ini bukti kuat gimana obrolan online bisa jadi pendorong aksi kolektif di dunia nyata. Jadi, kita balik lagi nih ke pertanyaan paling awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam. Wajah yang kamu tampilkan di dunia maya, topeng digital yang kamu pakai setiap hari, apakah itu alat yang membebaskan kamu untuk berekspresi? Atau jangan-jangan itu justru penjara yang kamu ciptakan sendiri? Nah, jawabannya ada di tangan kamu.